Perkenalkan, nama saya Nuruddin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nuruddin, mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Fisika LPTK Universitas PGRI Semarang. Dengan nomor peserta PPG 1871020043032 dan nomor induk mahasiswa 2253Z33049. Berikut adalah kartu peserta saya. Pada hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran sebagai rangkaian ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 pada materi penerapan GGL induksi pada generator. Pembelajaran ini akan dilaksanakan dengan mengambil siswa kelas 12 MIPA 1 di Madrasah Aliyah Negeri 5 Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan di masa mendatang. Berikut adalah video pembelajaran tentang penerapan GGL induksi pada generator. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya masih ingat kita pelajari tentang apa itu? Listrik magnet. Kemarin kita belajar tentang hukum Oersted, tentang munculnya medan magnet akibat arus listrik. Kemudian kita juga sudah berganti ke bab yang baru, itu yang kebalikannya tuh, di mana apa tadi tuh? Perubahan medan magnet menghasilkan. Nah, pada hari ini kita akan membahas penerapan tentang konsep itu, tentang penerapan konsep GGL induksi pada teknologi, yaitu pada generator. Ya, sebetulnya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, seperti biasa Bapak akan ngecek kehadiran ya. Sepertinya banyak yang tidak hadir ya. Iya, capek ya, udah nggak apa-apa. Yang tidak ada tuh, sebentar. Zulfa ya, seperti biasa. Zulfa, siapa lagi? Sultan. Nah, kalau ibu-ibunya Inas, Sulis. Oke lah, sip lah, nggak apa-apa ya. Yang pertama kita lihat di pengantar ini, ya tentunya terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada materi ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nanti praktikumnya yang keterampilannya melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik beserta dengan presentasi hasilnya. Itu nanti yang akan kita lakukan, gitu ya. Kemudian apa sih materi pokoknya? Materi pokoknya yang pertama terkait dengan flux magnet. Ini sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan
konsep GGL induksi. Yang keduanya hukum Faraday dan hukum Lenz. Ini juga sudah ya. Nah, nanti kita akan fokus di materi yang ketiga, yaitu tentang generator. Jadi penerapan GGL induksi pada generator. Sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD dan bahan ajar ya. Nanti kita akan belajar berdasarkan LKPD dan bahan ajar ini. Mendeteksi adanya arus. Jadi ketika ada arus, si jarum dia akan menyimpang. Coba perhatikan, dia akan menyimpang ketika si magnet menyimpang bergerak ke kanan ke kiri. Tetapi ketika magnetnya tidak digerakkan, walaupun dia berada di dalam kumparan magnetnya, si magnetnya nggak menyimpang. Itu artinya bahwa arus bisa dihasilkan ketika ada medan magnet yang berubah. Jadi kita simpulkan GGL induksi itu sesimpel itu ya, sederhana. Jadi perubahan medan magnet bisa menghasilkan arus listrik begitu. Masalahnya apa sih? Itu. Nah, sekarang dibuka di LKPD-nya sambil Bapak tunjukkan juga. LKPD-nya ini ya, listrik. Jadi listrik yang kita nikmati hari ini dari PLN, dari colokan itu setidaknya melewati 3 proses. Yang pertama adalah proses pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Nah, yang transmisi ini kemarin sempat kita singgung ketika membahas tentang apa tuh? Sutet. Masih ingat sutet itu apa? Ya. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di paling bawahnya. Bagaimana listrik itu diproduksi atau dihasilkan? Oke, dituangkan dalam 1-2 kalimat yang menjelaskan tentang itu. Itu ya. Pokoknya ada apa tadi kata kuncinya? Magnet. Ada pengamatan 1. Oke. Coba akan jelaskan dulu ya. Nanti di kegiatan penyelidikan ini ada 5 pengamatan. Yang pertama apa nih? Pengamatan 1 di halaman keberapa? Halaman 5. Boleh dibuka halaman 5-nya? Halaman 5-nya dibuka supaya nanti bareng-bareng kita laksanakan ya. Pengamatan pertama yaitu pengamatan tentang fenomena munculnya arus induksi pada generator akibat perubahan flux magnet. Ini pengamatan 1 ya. Ada di halaman berapa tadi? Halaman 5. Kemudian halaman 6 pengamatan 2. Oke. Pengamatan ketiga. Empat. Lima. Berarti pengamatan 2 dengan pertanyaan 2. Jadi nanti gini ya mekanismenya. Kalian mengerjakan pengamatan 1 tentang apa tadi tuh? Fenomena munculnya arus induksi pada generator. Itu nanti hasilnya harus kalian tuangkan langsung di pertanyaan 3.1. Ada di halaman berapa? 10. Nah, nanti tandain tuh. Jadi halaman 4 apa halaman 5 tuh tadi? 5. Halaman 5 nyambung ke halaman 10. Halaman 6 pengamatan 1 ya. Ini ketika apa nih? Tutup, terus setelah itu digeser ke kanan ya, ke kanan sedikit demi sedikit. Ketika keran airnya makin besar, gerak magnetnya gimana? Gerak magnetnya makin cepat. Nyala lampunya makin sip. Langsung dituangkan ke pertanyaan 3.1 ya. Pengamatan ke berapa? Pengamatan ke 2 tentang apa? Tentang kecepatan bagaimana tingkat kecepatan. Jadi awalnya kecil ya kerannya ya.
Apa yang diamati apa? Yang diamati kerannya. Yang diamati apanya? Kecerahan lampu. Terus caranya gimana? Apa yang diubah-ubah? Keran airnya dibuka sedikit demi sedikit. Lampunya gimana? Ketika kecil gimana itu? Remeng-remeng. Apa remeng-remeng itu dia? Mati apa? Redup. Remeng-remeng apa? Terus ketika semakin besar kerannya? Semakin terang. Kenapa semakin terang? Karena semakin tidak redup. Berdasarkan hasil percobaan. Nah, nanti kan percobaannya hasilnya ini 1 epsilon berbanding lurus dengan omega. Terus yang keduanya epsilon berbanding lurus dengan b berbanding lurus dengan n berbanding lurus dengan a. Berarti kalau digabungkan yang keempat itu berarti epsilon itu berbanding lurus dengan apa saja? Ada berapa tadi? 1, 2, 3. Nah, Indonesia begitu. Ya enggak juga dong. Epsilon sebanding dengan epsilon sebanding dengan apa? Ini tapi disatukan. Satu kalimat. Berarti jadi gimana? Epsilon sama dengan jangan sama dengan dulu lah, masih sebanding, pakai sebanding. Belum jadi bersamaan. Sebanding itu kayak pengamatan keempat. Nah, ini dia. Atur nilai maksimum variabel keran air kekuatan magnet 100% dan analita 100%. Ada semua ya? Udah. Ini apa pengaruh apa? Jumlah lilitan. Ininya di set paling kecil dulu berapa ya? 1 ya. Oke, udah semua di set maksimum semua. Terus apa katanya? Klik tanda panah. Ya ini tuh panah untuk memperbesar. Diamati, nyala lampunya. Pendataan ke berapa? Kelima, tentang apa? Jumlah besar area lilitan ya. Gimana langkahnya katanya? Langkahnya dilihat dulu dong, langkahnya. Jangan langsung ke pertanyaan aja, nanti tidak sesuai dengan yang diminta. Langkah. Nah, apa katanya? Yang pertama, yang mau dibuat maksimum apa aja? Kekuatan magnet sudah? Itu 90 itu. Dibuat maksimum dulu. Geser. Nah, terus apa lagi? Jumlah lilitan udah? Maksimum. Areanya dibuat minimum dulu. Dibuat 20% coba. Area lilitannya geser ke kiri. Nah, kira-kira begitu. Sekarang geser ke kanan sedikit demi sedikit sampai maksimum. Apa yang terjadi? Semakin cerah. Oke, berarti jawabannya sok tuangkan ke dalam pertanyaan 3 titik berapa? 3.5 ya. Apa katanya? Tingkat kecerahan. Bagaimana tingkat kecerahan lampu ketika Ada lilitan tidak kecil. semakin kecil? Bagaimana tingkat kecerahannya? Semakin kecil. Kalau kecerahan lampu semakin apa ya? Redup. Semakin remeng-remeng. Kata Mahathir semakin remeng-remeng katanya. Kalau semakin terang, semakin cerah, semakin terang gitu. Berarti kebalikannya ya, ketika dibuat semakin besar semakin terang. Ya. Sok dituangkan dalam jawaban pertanyaan. Pegon ya. Enggak apa-apa. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengamatan yang sudah kami lakukan pada bagian pertama, yaitu bagaimana keadaan lampu ketika keran air belum dibuka dan setelah keran air dibuka. Nah, untuk pengamatan pertama bisa kita lihat di sini keran air belum dibuka posisinya.
Dan keadaan lampu di sini mati, berarti tidak menyala ya. Dan ketika keran airnya mulai dibuka, coba dibuka Bang Muti. Di sini kita bisa lihat magnet bisa bergerak karena ada arus air yang mengalir. Dan di sekitar magnet itu terdapat medan magnet yang berubah-ubah karena bergerak dan menghasilkan arus listrik yang menyebabkan lampu bisa menyala. Kalau tadi pas posisi keran air belum dibuka tidak ada pergerakan sehingga tidak menghasilkan arus listrik pada kumparan yang menyebabkan lampu mati gitu. Jadi kesimpulannya ketika keran ditutup tidak ada pergerakan maka lampu mati posisinya, dan ketika air dibuka ada pergerakan sehingga menghasilkan medan magnet dan menghasilkan medan-medannya berubah dan menghasilkan arus listrik juga sehingga lampu bisa menyala gitu. Jadi yang jawaban 4 ini satu ya? Kesimpulannya gimana? 3. Kesimpulannya, apa yang menyebabkan timbulnya GGL induksi pada kumparan? Yaitu karena terdapat perubahan medan magnet, begitu, yang menyebabkan timbulnya GGL induksi. Ada yang bertanya tuh? Sudah, sama berarti hasilnya sama. Kalau itu boleh duduk kelompok 1 teman ini. Yang tidak kayaknya sih buka. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengaruh kecepatan putaran magnet terhadap arus induksi. Seperti yang ada di gambar. Boleh diperhatikan ya? Perhatikan dulu kelompok 2. Ini kekuatan magnetnya 100%, jumlah lilitannya 3, dan area lilitannya 100. Kemudian, bagaimana tingkat kecerahan lampu ketika keran air di muka semakin kecil? Coba ini. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika keran air dibuka semakin kecil, maka lampu akan semakin redup karena magnet berputar dengan lambat yang menyebabkan arus listrik yang dihasilkan semakin kecil. Ketika keran air dibuka semakin besar, maka lampu semakin terang. Itu karena magnet berputar dengan cepat dan menghasilkan medan magnet sehingga menghasilkan arus listrik yang semakin besar yang membuat lampu tersebut menjadi menyala semakin terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengaruh kuat medan magnet terhadap arus induksi. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan 3 dan jawaban pertanyaan 3.3, GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan kuat medan magnet yang secara matematis dapat dituliskan epsilon berbanding lurus dengan medan magnet. Saya akan menerangkan tentang soal 4.4. Di sini menerangkan tentang jumlah lilitan. 100% itu nih. Apabila jumlah lilitannya 1, kita bisa lihat di sini kecerahan cahayanya semakin redup. Apabila ditambah 3 lilitannya, di sini kita bisa melihat akan semakin terang. Jadi di sini tuh
Apabila jumlah lilitan semakin banyak, maka cahaya lampu akan terang. Dan apabila jumlah lilitan semakin sedikit, maka cahaya lampu akan terang. Jadi kesimpulannya, ya, gagal induksi epsilon yang dihasilkan dengan jumlah lilitan kawat pada kumparan berbanding lurus. Kami akan mempresentasikan pengamatan yang kelima, pengaruh lilitan terhadap arus induksi. Bagaimana tingkat kecerahan lampu ketika luas area lilitan dibuat semakin kecil dan ketika luas area lilitan dibuat semakin besar. Pertama, kita samakan nilai maksimum variabel bukaan keran air dengan kekuatan magnet 100% dan jumlah lilitannya berjumlah 3. Ketika area lilitannya dibuat semakin kecil, jadi kesimpulannya gagal induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan besar luas area kumparan. Kelompok pertama, apa yang menyebabkan gagal induksi pada kumparan? Adanya perubahan medan magnet. Kelompok kedua, kesimpulannya gimana? Kesebandingan antara apa tadi? Gagal induksi dengan kecepatan putaran. Kesimpulannya gimana? Berbanding lurus. Kelompok tiga, gagal induksi berbanding lurus dengan kuat medan magnet dengan B. 4 berbanding lurus dengan jumlah lilitan. Apa lambangnya? M. Kelompok 5 gimana? Oke, berarti semuanya berbanding lurus ya. Jadi berbanding lurus dengan apa tadi itu? Kecepatan putaran omega, berbanding lurus dengan B, berbanding lurus dengan N, berbanding lurus dengan. Berarti kesimpulan yang terakhir itu kita tuliskan, bisa kita tuliskan gimana? Epsilon sebanding dengan bukan W itu. Omega dengan B dengan N dan A. Begitu ya. Oke. Nah, di generator ini kita lihat lagi generatornya mana? Yang kita ubah itu apanya? Yang kita ubah-ubah. Ini kalau keadaannya seperti ini. Generator kayak di dinamo sepeda tuh. Yang diubahnya adalah medan magnetnya yang diputer-puter atau kumparannya yang diputer-puter. Kuat medan magnetnya dibuat tetap, gitu ya. Terus kumparannya, jumlah lilitannya tetap juga kan? Luas kumparannya tetap juga, maksud mau di penyeng-penyeng kayak gitu kan, tidak mungkin. Ini juga tetap, ini dibuat tetap, sehingga alhamdulillah. Sudah sebentar ya. Di pause dulu. Di pause aja dulu. Ya beneran punten ya, beneran ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, gak apa-apa puji-pujian mah. Puji-pujian, apa sih? Pujian aja, puji-pujian. Oke, sampai sini ya tadi ya. Epsilon sama dengan min N DDT B kali A kali cos omega T. B-nya dibuat tetap ya. A-nya tetap juga. Kalau ininya tetap, maka bisa kita keluarkan menjadi min N B kali A. Sisanya adalah apa tuh? Cos turunan dari cos sin min sin ya, min sin omega T nya turunannya apa? Udahlah kayak gini aja, tulisnya aja. Menjadi min N kali B kali A apa tadi? Min sin omega T kali omega. Jadi turunan omega T terhadap T adalah omega, gitu ya. Sehingga menjadi apa tuh? Omeganya ke depan ini ya, menjadi min. Jadi N omega kali sin omega T. Akur enggak ya?
Satu lagi. Nah, N, B, A, omega, sin. Nah, gitu. Jadi, epsilon itu berkisar antara 0 sampai dengan ini nih. Kan kali 1 ya. N, B, A, omega. Jadi nilai maksimumnya adalah N kali B kali A kali sin omega T-nya bernilai 1. Kalau minimum sin omega T-nya bernilai, berarti nilai minimumnya 0. Sebagai penutup sebelum evaluasi, tentunya kalian harus latihan soal dulu ya, supaya nanti nggak terlalu kaget gitu. Ini soal apaan sih gitu ya. Apa kasih contoh 1? Apa katanya? Praktikumnya praktikum fisika. Silakan pengamatan pada sepotong. Jadi yang ditanyakan adalah perbandingan epsilon 1 dengan epsilon 2. Karena epsilon itu persamaannya adalah min N delta V, sehingga epsilon 1 berbanding epsilon 2 sama dengan delta V1 banding delta V2. Delta V1 tadi 10, delta V2 ya sudah tinggal 10 banding 5. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 banding 1. Gampang sekali ya. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, tentunya kita harus menutupnya dengan evaluasi. Itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ingat, kerjakan secara mandiri saja sekemampuan kalian sampai dengan titik darah penghabisan. Ini di sini sudah ada soal, terus nanti jawabannya tinggal diisikan di sebelahnya. Yang pilihan ganda langsung aja diisi di soalnya, pilih A, B, C, D, E-nya dengan cara disilang saja ya, atau mau dibuletin atau dilopein. Nah, dikasih tanda saja ya mana yang jadi, disilang saja lah. Nanti kalau ada yang salah kan bisa di apa itu pakai garis 2 itu ya, nggak usah ditulis Pak ini salah gitu. Penutupan saja ya. Sebelum kita tutup, kira-kira kalau kita review ke belakang, apa saja yang kita pelajari hari ini? Cara kerja generator. Jadi generator itu apa? Sebuah alat untuk
menghasilkan listrik. Prinsip kerjanya gimana? Komponen utamanya ada apa saja? Ada magnet, ada kumparan. Diapain? Digerak-gerakin, dioyak-oyak gitu. Nanti bakal ada arus listrik. Kira-kira seperti itu. Itu yang akan yang sudah kita pelajari di hari ini. Semoga bermanfaat tentunya ya. Gimana belajar hari ini? Wow, wow-nya gimana tuh wow itu? Wow itu bahasa apa itu? Bahasa Korea lagi. Wow, makanya gimana? Wow itu bisa diungkapkan? Hah? Kayak gitu ya? Keren. Andaikan kita bisa melakukan pembelajaran setiap pertemuan kayak gini ya, kayak menarik ya. Memang ya seharusnya seperti ini. Seharusnya seperti ini. Semoga ke depan bisa seperti ini. Amin. Tahun depan mau di sini lagi atau mau? Okay. Jadi kita nanti ketemu sekitar 1-2 bulan ya di kelas. Setelah itu kalian akan dihadapkan dengan ujian akhir, oke? Okay? Karena hidup ini adalah ujian. Fisika itu gampang, yang susah tuh ujian. Gitu ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya mengikuti pembelajaran penerapan konsep GGL induksi pada generator. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.